Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Bersama Yesus, aku dan kau antusias. Yes, yes, yes. Kiranya kabar semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah, jumpa lagi dalam kegiatan Jumat Ceria ataupun Sabtu Ceria di minggu ini. Kita harus mengikuti semua kegiatan ini dengan penuh semangat dan penuh syukur kepada Tuhan. Laskar Kristus, yes. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi, do itulah dosamu. Do itulah dosamu, kita nyanyikan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan, do re mi fa sol la si do sol do. Oke, sekali lagi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan, do re mi fa sol la si do sol do. Oke, kita nyanyikan lagi nyanyian kita KASIH. Dua ya. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, dia tidak marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Kristus. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, dia tidak marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Kristus. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, kita nyanyikan. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Ayo, ayo maju, anak Tuhan. Ayo, 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 buanglah segala kebohongan. Ayo, ayo maju, anak Tuhan. Ayo, 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 buanglah segala kesombongan. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Ayo, ayo maju, anak Tuhan. Ayo, ayo, ayo,
kesombongan. Buanglah segala kesombongan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Kita nyanyikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita nyanyikan lagi nyanyian kita. Apa lagi ya? Oh, mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Kita nyanyikan sambil kita bersiap-siap mau memasuki atau masuk kepada ibadah singkat kita di kegiatan Cuma Ceria dan Sabtu Ceria. Mari puji Tuhan. Kita nyanyikan dua-dua ya. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan sambil berdiri dan duduk. Berdiri dan duduk. Berdiri dan duduk. Mari puji Tuhan sambil berdiri dan duduk. Semua dalam sikap yang duduk rapi. Sambil kita mempersiapkan diri kita mau masuk dalam kegiatan kita ataupun ibadah kita juga dalam Jumat Sabtu Ceria ini. Nah, semua adik-adik yang ada di rumah, kita duduk yang rapi, kita persiapkan hati dan pikiran kita, jiwa dan raga kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing, kita berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi, bersukacitalah kamu, kita nyanyikan. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Sukacita di dalam Tuhanmu. Sukacita di dalam Tuhanmu. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Sukacita di dalam Tuhanmu. Sukacita di dalam Tuhanmu. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Kita kembali berdoa. Semua adik-adik di rumah dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, dalam kesempatan ini, dalam kegiatan Jumat Ceria ataupun Sabtu Ceria ini, kami dapat Tuhan bersukacita, dapat Tuhan memperoleh kebaikan dari Tuhan. Sehingga kami mampu Tuhan bersama-sama memuji Engkau dalam kegiatan ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan memberkati kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhir. Ampuni kami ya Bapa dari segala dosa kami, supaya kami layak menjadi anak Tuhan yang terkasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi, Tuhan telah memberikan. Tuhan telah memberikan, kita nyanyikan. Tuhan telah memberikan kita sebuah buku ALKITAB, 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 Alkitab namanya. Di manakah tertulis semua firman Tuhan? ALKITAB, 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 Alkitab namanya.
semuanya kembali berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mendengarnya dengan baik dan kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kita buka ya firman Tuhan pada kegiatan kita hari ini, yaitu tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat 16. Ayo adik-adik semuanya dibuka Matius 5 ayat 16. Sudah dapat adik? Ada yang belum punya Alkitab? Diperlengkapi ya. Matius 5 ayat 16, kalau sudah dapat, kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pada kesempatan kita kali ini, kita masuk dalam topik kasih dan damai. Bagaimana seseorang supaya dapat membagikan kasih dan damainya? Tentunya berangkat dalam firman Tuhan ini, dia harus mengenal pribadinya. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus menjadi sebuah terang. Terang yang bagaimana? Terang yang tentunya bercahaya kepada yang lainnya, bukan hanya kepada diri sendiri, bukan hanya menyimpan dalam hati sendiri. Misalkan dia punya kasih, dia merasakan Tuhan mengasihi dia, tapi tidak mau membagikan kasih itu, sama saja dia menyimpan terangnya tidak bercahaya. Tapi firman Tuhan mengarahkan kepada kita, adik-adik, terang itu harus bercahaya ya. Nah, tentunya adik-adik di sini kalau disuruh memilih nih, coba adik-adik yang di rumah, coba mana lebih kamu pilih? Terang atau gelap? Terang atau gelap? Nah, terangnya terang atau gelap? Tentunya kita sudah akan pilih terang. Karena apa? Karena terang itu sangat banyak kegunaannya. Tempat kita akan terang, tidak tersembunyi, ataupun tidak gampang terjatuh karena sudah ada yang menerangi seperti itu. Lalu terang itu juga memberikan kita petunjuk. Coba kalau di tempat yang gelap, mana bisa kita lihat ke arah mana kita mau pergi, mana petunjuk mana yang harus kita lihat. Sama saja kalau suasana gelap itu sama semua. Semuanya gelap, nggak ada yang kelihatan seperti itu ya. Hanya ada kegelapan. Nah, kita juga dapat melihat bahwa terang itu lebih unggul daripada gelap. Nah, karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentunya pasti memilih dia itu menjadi terang. Maukah adik-adik jadi terang? Mau ya? Nah, semua kita harus menjadi terang. Lalu terang bagaimana yang Tuhan harapkan dari kita? Tadi tuh kita bercahaya. Nah, di ayat sebelumnya di ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Nah, kita ada tugas yang diberikan Tuhan, ada tanggung jawab kita. Kita adalah terang. Jadi nggak boleh redup terang kita, tapi harus bercahaya. Terang yang mana yang harus kita cahayakan? Khusus pada kesempatan ini kita diarahkan berbagi kasih dan damai. Nah, dalam firman ini juga sebelum ayat ini sudah dibicarakan bagaimana yang mempunyai kasih, bagaimana yang memiliki damai sejahtera, bagaimana yang memaafkan saudaranya, bagaimana yang hidup suci hatinya seperti itu. Jadi semua ucapan itu ucapan berbahagia bagi kita. Nah, tentunya adik-adik, dari situlah, dari hal-hal kita mengerti kita adalah terang, maka kita akan mampu berbagi terang, berbagi apa yang kita punya yang diberikan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita? Tentunya hal yang pertama yang Tuhan berikan itu bagi kita sudah ada dalam hati kita, yaitu buah roh. Coba adik-adik, masih ingat nggak buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan,
penguasaan diri, ya kan? Jadi semuanya tuh damai sejahtera kita juga punya kan, semua itu kita punya dalam hati kita. Tapi kalau itu hanya kita diamkan, sama saja kita berada dalam kegelapan itu, tidak membagikan cahaya kita. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus kasih itu, kita harus bercahaya. Terang kita itu harus bercahaya di depan orang. Caranya bagaimana? Nah, kita harus mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita. Kita harus berdamai kepada orang lain sebagaimana kita mencintai damai yang diberikan Tuhan. Jadi bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita tunjukkan pribadi atau karakter yang baik. Kalau temanmu adik-adik mau cubit kamu, terus kamu ngapain? Balik mencubit? Enggak kan? Nah, tapi kamu harus kasih nasihat atau teguran. Ataupun kamu harus tunjukkan perilaku yang baik supaya nanti temanmu itu mau meninggalkan perbuatannya yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau adik-adik juga dihina orang lain seperti itu, diejek orang lain, adik-adik bagaimana menunjukkan terang adik-adik di sini? Nah, adik-adik jangan langsung membalasnya dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, yang tidak baik seperti itu. Tapi kalau kita diejek, nah kita sebagai terang yang bercahaya tadi, kita harus tunjukkan kita itu baik. Kita harus tunjukkan perbuatan kita yang dapat memaafkannya. Sehingga dari perbuatan yang baik kita, maka akan memuliakan Bapa di surga. Jadi apapun yang kita lakukan adik-adik, jangan dulu langsung kepada diri kita. Oh, aku sudah dihina, harus kuhina itu, seperti itu. Tidak. Tetapi kita harus membawakan perilaku kita, perbuatan kita menjadi kemuliaan bagi Bapa. Artinya kita harus lebih mengalah, lebih bijak bagaimana kita berada untuk membawa teman kita itu ke dalam pertobatannya, untuk perubahan yang lebih baik. Maka berangkat dari diri kita harus pancarkan cahaya yang baik, cahaya damai, cahaya kasih kepada mereka. Tentunya kalau kita sudah terus mengasihinya, dia juga akan belajar dari kesalahannya. Dia juga akan belajar mengasihi kita. Nah, itulah firman Tuhan di hari ini. Kita diarahkan, kita yang memiliki kasih dan damai, maka kita tunjukkan melalui terang yang bercahaya kepada sesama kita. Terang yang memberikan dampak yang baik kepada saudara kita, bahkan kepada dunia ini. Karena dunia ini banyak hal yang terjadi di dunia ini. Tapi jangan mudah terpengaruh dengan dunia, tapi pengaruhilah dunia dengan cahayamu yang bersinar, yang bercahaya, dengan perbuatan baik yang disenangi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi terang yang bercahaya kepada semua orang di sekitar kami. Kami dapat Tuhan memancarkan kasih dan damai sejahtera yang kami miliki dari Tuhan. Kami dapat memancarkan perbuatan-perbuatan baik yang dapat Tuhan memberi pengaruh yang baik juga kepada sesama kami. Kami yakin dan percaya atas pertolongan Tuhan. Semua itu Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Ajari kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami bahwa kami terpanggil. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terpanggil menjadi terang di tengah dunia ini. Inilah kami ya Bapa, berkatilah firman-Mu, sehingga bertumbuh Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menguasai hidup kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bawakan juga Tuhan kegiatan Jumat Ceria dan Sabtu Ceria ini. Biarlah Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami, supaya bisa Tuhan membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang masih belum melaksanakannya Tuhan, ajari dan tuntun mereka, baik orang tua mereka, sadarkan Tuhan, baik anak-anak tersebut Tuhan, teman-teman kami tersebut, Engkau ingatkan mereka Tuhan. Karena kami yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Engkau akan memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mengingat dalam situasi sekarang ini, kami masih mengadakan kegiatan Jumat Sabtu Ceria di rumah masing-masing.
Engkaulah kiranya Tuhan yang menuntun kami, dan kami minta pertolongan Tuhan yang senantiasa memulihkan keadaan ini Tuhan. Sehingga masa-masa pandemik ini Tuhan dapat segera berakhir dan kami dapat berkumpul kembali di tengah lingkungan kami dalam kegiatan Jumat Sabtu Ceria dan di rumah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Begitu juga Tuhan, kami juga sangat rindu kepada guru-guru sekolah minggu kami, kepada para halado kami, amang pendeta kami, diakones kami. Engkaulah kiranya Tuhan yang memberkati mereka semua Tuhan, hamba-hambamu, supaya benar-benar Tuhan dapat melaksanakan segala pelayanannya. Bahkan Tuhan lebih lagi mendoakan kami anak-anak sekolah minggu, supaya dapat Tuhan bertumbuh berkembang di dalam iman percaya kami. Inilah kami ya Bapa, kami bawakan juga orang tua kami. Berkatilah orang tua kami, berikan Tuhan kesehatan, berikanlah Tuhan kesabaran dalam mendidik kami, dan berikan Tuhan kebijaksanaan untuk dapat Tuhan memberikan pendidikan dari firman Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menjadi anak Tuhan yang terkasih dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, yang kami sampaikan doa ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kita mulai ya adik-adik. Hidup ini adalah kesempatan. Oke, kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita masuk dalam kegiatan kita yang berikutnya, yaitu ayat hafalan di bulan September. Tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita buka ya adik-adik. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11. Sebagian sudah menghafal, tidak usah dibuka ya Alkitabnya. 1 Korintus 3 ayat 11 kita sama-sama ucapkan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi ya adik-adik. Karena kita ucapkan dua-dua ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian ayat hafalan kita di bulan September. Nah, sekarang kita masuk dalam aktivitas kita. Apa aktivitas hari ini? Kalau minggu lalu kita menortor ya. Nah, untuk minggu ini kita buat kreasi atau keterampilan dari kardus ya, dari kertas kardus. Kita buat di sana bisa tempat pulpen bisa, tapi untuk video nanti yang Inang bagikan yaitu kotak pensil ya, membuat kreasi dari kardus yaitu kotak pensil. Nah, bagi yang lainnya juga bisa memilih entah mau buat dari kreasi apa dari kardus, itu terserah ya. Jadi yang pasti cuma satu nanti video yang Inang bagikan, yaitu
kreasi membuat kotak pensil dari kardus ya. Jadi terserah mau buat apa dari kardusnya. Inang kasih kebebasan untuk anak sekolah minggu semuanya di rumah. Tapi videonya cuma satu yang Inang bagikan. Mau itu dilihat terserah. Mau buat kreasi yang lain. Yang pasti hasilnya jangan lupa difoto ya. Jadi dikasih kepada guru-guru sekolah minggu. Biar guru-guru sekolah minggu punya dokumentasi buat semua kegiatan selama pandemik anak sekolah minggu. Oke adik-adik? Inang yakin semua adik-adik di rumah semangat melaksanakannya, mengerjakannya, yaitu kreasi dari kardus ya. Jadi itulah sebagai kegiatan kita di sore hari ini. Nah, kita kembali mengangkat lagu pujian bagi Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Kita nyanyikan, kita bernyanyi dari nyanyian kita Dison Adong Hubungan Tuhan. Dison Adong kita nyanyikan. Dison Adong Hubungan Tuhan. Parbueni ngoluku naso tardok nian. Sadiama argana Tuhan. Molosaini rajuman sude dengan basam. Jaloma Tuhan. Sailas maroham. Sekali lagi. Dison ado hubungan Tuhan. Parbueni ngoluku naso tardok nian. Sadiama argana Tuhan. Molosaini rajuman sude dengan basam. Jaloma Tuhan. Sailas maroham. Kita berdoa sama-sama, kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat sore, selamat bersukacita, sampai ketemu lagi di kegiatan Jumat Sabtu Ceria minggu depan. Salam selalu buat orang tua kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dah.